Bab 3479. Dewa Pedang Jiushu. Satu hal lagi, jika Tuan Ye hanya mau bertarung satu kali tidak apa-apa, tetapi jika tertarik untuk bertarung beberapa kali, bahkan terkenal di pertarungan berdarah, lebih baik membuat nama panggilan. Pengurus Liu menambahkan, nama panggilan ya. Eric Qin mengingat kembali, sebelumnya ketika menonton pertarungan berdarah, kultivator di sampingnya memang menyebutkan alias kultivator yang berpartisipasi. Iya, berpartisipasi dalam pertarungan berdarah ada keuntungan juga. Ini berhubungan dengan taruhan penonton. Jika teman seiman bisa membuat nama yang bagus dan diingat oleh penonton, itu menguntungkan bagi teman seiman. Pengurus Liu menjelaskan. Misalnya di sini ada Raja Api, monster raksasa berlengan satu, pendekar pedang pembunuh, pria tua bermata tiga, dan lainnya. Lebih baik ada keunikan, tetapi jangan terlalu mencolok. Kalau tidak, jika namanya terlalu mencolok, akan mudah memancing kemarahan lawan. Eric Qin berpikir sejenak dan sepertinya masuk akal. Memiliki nama panggilan yang mudah diingat orang akan memudahkan rencananya untuk berhasil. Kalau begitu panggil aku Dewa Pedang Jiushu, kata Eric Qin dengan santai. Dewa Pedang. Baiklah. Pengurus Liu melotot, perkataannya sebelumnya sia-sia. Dewa Pedang, kata ini hampir menyinggung semua kultivator yang menggunakan pedang dalam pertarungan berdarah. Nama panggilan ini tidak hanya mencolok, tetapi sudah super mencolok. Dia terkejut dengan keangkuhan Eric Qin, tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya melirik Royce Su. Lakukan saja sesuai permintaan Tuan Qin. Royce Su melambai. Setelah mengambil token Eric Qin, pengurus Liu pergi untuk mengurusnya. Royce Su di samping juga tak bisa berkata-kata, apakah Eric Qin menggunakan pedang. Kenapa dia merasa bahwa Eric Qin adalah kultivator yang menggunakan kekuatan tubuh Taois untuk bertarung? Penatua Su, Tuan Ye, ada kabar baik. 1 jam lagi, ada seorang kultivator yang awalnya mendaftar tidak bisa bertarung. Kebetulan ada satu pertarungan yang kosong. Apakah Tuan Ye bersedia untuk berpartisipasi? Tidak lama kemudian, pengurus Liu kembali. Dia mengembalikan token Eric Qin dan berkata sambil tersenyum. Boleh, kata Eric Qin. Baginya, tentu saja lebih cepat lebih baik. Pengurus Liu, ingat untuk mengatur lawan yang mudah untuk Tuan Ye. Kamu paham apa yang aku maksudkan? Royce Su diam-diam mengirimkan transmisi suara kepada pengurus Liu. Penatua Su, jangan khawatir, Anda yang memperkenalkan Tuan Ye, tentu saja aku akan mempersiapkan dengan baik, kata pengurus Liu sambil tersenyum. Melihat semuanya sudah terurus, Royce Su juga pergi. Dan Eric Qin dibawa oleh pengurus Liu ke ruang persiapan. Dikatakan sebagai ruangan, tetapi sebenarnya lebih mirip seperti sebuah aula. Begitu masuk ke dalam, dia disambut dengan segala macam energi membunuh dan ada bau darah yang tidak hilang. Setelah melihat sekeliling, Eric Qin menemukan bahwa dalam aula kecil ini, ada puluhan kultivator yang duduk dan berdiri. Orang-orang ini adalah kultivator yang akan berpartisipasi dalam pertarungan berdarah selanjutnya, dan mereka semua adalah kultivator fase penilaian 1 penurunan. Kecuali kultivator sendiri yang memintanya atau ada keadaan khusus, kalau tidak panggung pertandingan tidak akan mengatur pertarungan kultivator yang berbeda tingkat, karena kurang tegang dan tidak seru. Tentu saja, meskipun orang-orang ini adalah 1 penurunan, tetapi mereka juga yang terbaik di antaranya. Berani datang ke tempat seperti ini dan memasuki panggung pertandingan hidup dan mati, berarti mereka memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan mereka sendiri. Jadi, Eric Qin tidak meremehkan siapapun di antara mereka.
Matanya perlahan menyapu, di antara hampir 20 orang, ada seorang wanita berpedang yang mengenakan penutup mata dengan rambut panjang. Ada juga tuan muda yang mengenakan baju putih dan memegang kipas, tetapi selebihnya adalah orang-orang yang terlihat kejam. Oh, aku belum pernah melihat orang ini, sepertinya ada pendatang baru. Misalnya di antara mereka, ada seorang pria kekar botak dengan tinggi lebih dari 2 meter seperti sangat kekar. Dia melotot dan menatap Eric Kin yang masuk. Suara pria kekar itu terdengar seperti guntur teredam di aula kecil. Jadi begitu Eric Kin masuk langsung menarik perhatian banyak orang di dalam aula. Di antara orang-orang ini, beberapa orang melirik Eric Kin, lalu langsung menarik pandangannya dan lanjut duduk bersila. Lebih banyak orang juga tertarik, mereka menatap Eric Kin dengan tatapan menantang di mata mereka. Secara logika, jika ditatap oleh puluhan master, biasanya kultivator akan sedikit tidak nyaman, namun Eric Kin tenang, bahkan langsung melihat kembali orang-orang itu. Terlihat sedikit percaya diri. Si botak itu mendengus dan menarik kembali pandangannya. Tuan Kin, kamu tunggu sebentar di sini, nanti ketika token mendapatkan transmisi suara, itulah saatnya kamu bertarung. Tunggu, bagaimana aku akan muncul nanti? Melihat pengurus Liu hendak pergi, Eric Kin bertanya. Nanti teman seiman akan tahu. Pengurus Liu tersenyum, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, mengeluarkan slip giok dan ekspresinya sedikit berubah. Ready Long, nanti kamu perkenalkan hal-hal di sini kepada Dewa Pedang Jiushu ini. Seperti ada sesuatu yang mendesak, setelah melihat slip giok, pengurus Liu buru-buru pergi. Dewa Pedang Jiushu. Setelah dia pergi, gerbang aula tertutup, suasana hening dalam sekejap. Sekali lagi, beberapa kultivator melihat ke Eric Kin dengan terkejut lagi. Terutama wanita wajah dingin dengan pedang di pinggangnya sebelumnya, kali ini dia menatap Eric Kin. Dewa Pedang Jiushu, namamu angkuh sekali. Pria kekar yang bernama Ready Long ini berjalan ke samping Eric Kin dengan tatapan penasaran. Karena kamu bernama Dewa Pedang, mana pedangmu? Aku membunuh orang begitu menghunuskan pedangku, jadi sebaiknya kamu tidak melihatnya. Ekspresi Eric Kin santai dan mencari tempat untuk duduk. Sungguh angkuh sekali. Ready Long tersenyum, dia tidak takut karena perkataan Eric Kin dan duduk di samping Eric Kin. Tapi namamu ini terlalu angkuh, aku bertahun-tahun di sini sudah pernah melihat banyak orang yang namanya angkuh, coba tebak bagaimana akhirnya. Bagaimana? Lagi pula di sini hanya untuk menghabiskan waktu, jadi Eric Kin menjawabnya dengan santai. Setahuku, selain 2 orang, semuanya mati. Ready Long menjilat bibirnya dengan lidahnya yang merah. Dalam pertarungan berdarah tidak perlu memedulikan hidup dan mati. Tetapi karena orang-orang ini terlalu angkuh, nama mereka memancing kemarahan banyak orang, jadi lawan mereka harus membunuh mereka, bahkan menyerah pun tidak ada gunanya. Bocah, apakah kamu sudah mulai menyesal sekarang? Tidak, bukankah masih ada 2 orang yang hidup? Kata Eric Kin. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu banyak tentang pertarungan berdarah. Ready tertawa ketika mendengar ini. Aku kasih tahu, kedua orang itu, salah satunya adalah putra tertua Tuan Istana Ying di Longzhou, Chris Ying, satunya lagi adalah jenius muda paling misterius di daratan Jiushu, Jerry Mo. Ketika menyebut 2 nama ini, mata Ready Long penuh dengan tatapan kagum. Mereka berdua adalah keberadaan yang tak terkalahkan, benar-benar dewa perang dalam pertarungan berdarah. Hati Eric Kin tergerak.
Dia tidak pernah menyangka bahwa tidak hanya kultivator dalam kegelapan yang akan datang ke tempat seperti ini, bahkan jenius Istana Bintang di Longzhou juga datang ke tempat ini untuk berlatih. Jika dipikirkan dengan cermat, benar juga, daratan Jiushu selalu damai, sangat sedikit kesempatan untuk bunuh-bunuhan. Mungkin daratan Jiushu membiarkan keberadaan tempat seperti kota bayangan ada kemungkinan juga ada tempat latihan. Bersambung.